Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahyu selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Saya Askabel Andriana dan pada kesempatan ini presentasikan sebuah kajian yang saya susun mengenai analisis investasi, saham dan strategi portofolio optimal dengan fokus pada 3 emiten unggulan di Bursa Efek Indonesia. Pasar modal memainkan peran vital dalam perekonomian modern karena menjadi penghubung antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan produktif. Dan saat ini tren pertumbuhan investor retail menunjukkan pentingnya minat masyarakat terhadap literasi finansial dan pengelolaan aset jangka panjang. Dari latar belakang inilah saya terdorong untuk menyusun strategi portofolio yang tidak hanya terukur secara kuantitatif, tetapi juga aplikatif dengan memilih saham Telkom, ICBP, dan BBCA sebagai subjek analisis. Saya menggunakan pendekatan model Markowitz yang menekankan pentingnya diversifikasi dalam pengelolaan risiko investasi. Data yang dianalisis meliputi harga penutupan harian selama Mei 2024 dengan perhitungan return harian, standar deviasi, korelasi serta rasio fundamental seperti PIR dan PBV, dan seluruh analisis ini dilakukan secara kuantitatif untuk menjaga objektivitas dan akurasi hasil. Berikut adalah 3 saham yang saya analisis. Yang pertama ada TLKM dari sektor telekomunikasi dengan PIR 11,64 dan PBV 2,8. Kemudian ada saham ICBP dari sektor barang konsumsi dengan PIR 8,33 dan PBV 2,1. Kemudian saham dari BBCA dari sektor perbankan dengan PIR 9,70 dan PBV 3,5. Ketiganya dipilih karena mewakili sektor yang berbeda dengan memiliki likuiditas tinggi, reputasi kuat, dan kapitalisasi pasar yang besar, sehingga cocok sebagai instrumen pembentuk portofolio efisien. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa saham Telkom mencatat return harian sebanyak minus 0,0473% dengan volatilitas 2,16%. Kemudian saham ICBP mencatat return positif yaitu 0,0485% dengan resiko terendah 1,71%. Dan BBCA berada di tengah-tengah return yaitu minus 0,182 dengan resiko 1,75%. Artinya, ICBP menjadi saham paling efisien secara risiko return, sedangkan Telkom lebih volatil namun berpotensi dalam jangka panjang. Saya menguji kombinasi dari saham TLKM dan ICBP dengan bobot seimbang yaitu 50-50 dan hasilnya cukup menarik, yaitu expected return-nya 0,0063% dengan resiko 1,55%. Ini menunjukkan bahwa dengan diversifikasi, resiko total portofolio bisa lebih rendah dibandingkan resiko saham individu. Setelah dilakukan simulasi berbagai kombinasi, titik efisiensi tertinggi diperoleh pada saham TLKM yaitu 40% dan ICBP 60%. Pada titik ini, resiko portofolio menjadi paling minimal, meskipun return-nya sudah rendah karena basis datanya harian. Portofolio ini sangat ideal bagi investor yang mengutamakan stabilitas. Berikut rekomendasi strategi berdasarkan profil risiko. Dengan profil risiko konservatif, komposisi portofolionya itu TLKM 30% dan ICBP 70%. Dengan alasan fokus pada stabilitas ICBP lebih defensif. Kemudian untuk profil moderat, ini ada saham TLKM 50% dan ICBP-nya 50% dengan diversifikasi optimal antara risiko dan return. Kemudian untuk profil investor agresif bisa dengan kombinasi TLKM 70% dan ICBP 30%, lebih menantang, cocok untuk target return tinggi. Portofolio disesuaikan dengan kenyamanan resiko tiap investor namun tetap berbasis perhitungan rasional. Dari hasil analisis ini saya menyimpulkan bahwa portofolio efisien dapat dibentuk hanya dengan 2 saham selama berasal dari sektor berbeda. Kemudian diversifikasi terbukti menurunkan resiko total sesuai dengan teori.
Dan return harian memang kecil, tapi pendekatan ini sangat bermanfaat dalam perencanaan investasi jangka panjang. Implikasinya, strategi ini bisa digunakan tidak hanya oleh investor retail, tetapi juga oleh manajer investasi dan akademisi dalam pembelajaran praktisi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberi gambaran bahwa investasi saham bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana mengelola risiko dengan strategi yang terukur dan struktur. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.